welcome back to Rumpot. Apa? Rumpot. Amin. Hai guys, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang cantiknya luar biasa. Dia punya pengalaman horor yang bener-bener bikin bulu kuduk kita merinding. Perkenalkan. Halo. Namanya siapa, Kak? Dina. Kak Dina. Kak Dina, apa kabar Kak Dina? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Dina cantik banget ya guys. Tapi dibalik kecantikannya ternyata punya pengalaman horornya yang luar biasa. Kak Dina, kasih kisi-kisinya dong horornya. Horor apa nih pengalamannya? Entah kesurupan kah, entah bisa ngelihat makhluk halus kah, atau gimana gitu? Semuanya kayaknya ya. Semuanya kayaknya. Oke, daripada panjang lebar, kita mulai aja ya guys untuk mendengarkan kisah misterinya dari Kak Dina. Oke. Jadi gimana nih awal? Jadi Kak Dina punya pengalaman horornya ini di mana atau tahun berapa kayak gitu, Kakak boleh cerita? Sebenarnya awalnya ya. Sebenarnya sih dari SMA kalau untuk dari SMA. ya, tapi kalau untuk horor yang paling serem itu waktu 2008 sih, waktu 2008. Aku baksos di kampus kayaknya. Oh, baksos. Di Anyer. Oh, ke Anyer. Oke, terus kakak baksos dari kampus ke Anyer. Oh, oke, boleh. Gimana ceritanya? Dari awalnya apa gimana ya nih? Kakak berangkatnya udah mulai kejadian horornya atau pas di Anyernya kah? Sebenarnya waktu 2008 itu aku kan baksos di kampus. Nah, kita ke Anyer itu nyampenya itu malam sebenarnya. Oh, malam. Naik bus? Naik apa sih? Tronton ya? Oh, tronton. Ya karena banyak ya. Tronton. Terus pas nyampe di mana? Pas nyampe di Anyer itu udah malam. Pertama aku, karena itu kan villa ya. Karena itu sebenarnya villanya mungkin udah tua kali ya, atau di depannya itu langsung ke pantai. Oh, langsung ke pantai. Jadi villanya agak tua. Jadi pas nyampe malam di situ tuh aku langsung ngelihat anak kecil berderet. Wow, rame gitu. Banyak. Jadi pas aku ngelihat anak kecil berderet itu tiba-tiba lampu tuh langsung mati. Semuanya. Wow. Langsung mati. Ya kan kamu bayangin dong, lampu mati, depannya laut. Waduh, itu udah dan aku tuh langsung pingsan. Oh, langsung pingsan. Sorry. Kakak tuh sampai di Anyer itu malamnya masih inget nggak jam berapa sih? Kayaknya jam 8 deh, pas Isya kalau nggak salah. Jadi pas Isya itu kita nyampe, kita ngumpul di aula karena kan posisinya anak baru ya, anak baru. Jadi kita ngumpul di aula dan ternyata di aula itu yang anak kecil tuh banyak banget. Nah, after dia lampunya mati gimana? Akunya langsung pingsan. Oh, pingsan. Langsung. Wow. Terus udah gitu aja atau ada kesurupannya atau? Itu sebelumnya. Jadi pas abis pingsan itu aku dibawa ke kamar. Nah terus aku balik lagi kan karena posisinya sudah sadar. Aku balik lagi karena kita ada yang namanya ritual malam ya. Karena kan pengenalan kan namanya anak-anak baru. Ada ritual malam ya, di situ aku kesurupan tuh. Wow, ada kesurupannya juga guys. Oke. Terus kesurupannya sebenarnya sih ngelihat nenek-nenek ya. Di villanya? Iya, ngelihat nenek-nenek, terus salah satu, kalau di Jawa Barat itu kan memang terkenal dengan mistisnya juga dong, bener dong. Iya, apalagi Pantai Anyer. Betul. Jadi aku pertama ngelihat si nenek itu yang mau ngejagain aku itu ada harimau. Oh, iya. Tapi asalnya dari si Anyer ini, si harimau ini. Oh, Jadi sampai sekarang pun ada berteman dengan dia. Oh, dia ikut sampai sekarang. Wow, kok bisa Kak? Gimana ceritanya tuh? Kakak nggak diobatin sama warga sana gitu? Maksudnya kayak? Enggak sih, kayaknya itu aku diobatinnya sama kakak senior. Oh. Jadi kakak senior itu masih satu sama aku, maksudnya satu darah. Oh. Jadi dia darah, maksudnya satu saudara jauh sebenarnya. Jadi dia yang ngobatin aku di situ. Jadi selama baksos itu 20 sehari itu aku nggak baksos. Aku kesurupan tuh dari malam, tengah malam jam subuh
pagi lagi, siang itu aku kesurupan sampai aku pulang ke Jakarta aku baru sadar, bisa sadar. Jadi selama di Anyar Baksos itu ada sadarnya apa langsung? Sebenarnya ada sadarnya, ada sadarnya, ada tapi jeda. ada jedanya. Cuma setiap aku keluar dari kamar, pasti aku ada aja yang dilihat, terus mungkin nggak bisa, akunya nggak kuat atau tidak mau berkomunikasi sama dia, jadinya ya aku nyerang terus. Ya. Oh, oke. Tapi untungnya aku ada si harimau yang mau nemenin aku ini loh. Oh, gitu. Kan awalnya si harimau ini dari Anyar itu ya? Iya, mungkin baik atau apa saya juga nggak ngerti. Oh, itu kakak bisa ngeliat makhluk halus itu dari kecil memang dapat keturunan atau kakak punya iga jarang atau gimana? Iga jarang. Apa ya? Iga bakar kali. Iya enak tuh. Iga bakar. Iya bener. Kan alemong loh. Gimana? Sebenarnya sih dari SMA ya. Mungkin keturunan dari keluarga. Oh dapat keturunan. Oke. Terus jadi kalau setiap jalan gitu suka ngeliat dong ya? Iya, sering lah. Biasanya kalau misalnya orang ada keturunan gitu dipelajarin atau kakaknya nolak atau? Aku nggak mempelajari. Nolak aja. Jadi banyak orang yang untuk bilang kenapa nggak mau mempelajari agar supaya lebih untuk lebih kuat atau lebih gaya gimana, aku nggak. Karena udah posisinya udah seperti ini aja. Ini aja juga sebenarnya kitanya juga harus fighting banget kan. Iya dong. Nah, harus bener-bener kuat banget kan. Jadi ya udahlah, ngalir apa adanya aja. Terus kakak selama di Anyar itu kan bener-bener dari malam sampai pagi itu kan kesurupan gitu ya. Ada benturan fisik nggak? Apa kesurupannya yang ngamuk-ngamuk? Iyalah, gitu? pasti karena kan posisinya kesurupan ya. Iya kan kita juga ada yang kesurupan cuma dia mau kasih kode kayak tolong dong lepasin gua atau apa. Kan kadang ada makhluk gaib enggak. Karena apa ya, kalau kesurupan kayak gitu tuh badan kita yang capek. Iya kan? Badan kita yang benar-benar capek karena posisinya kan antara kita apa sih? Kita mau berjuang sama dia yang mau masuk ke kita gitu. Cuma aku capek gitu aja sih. Lemes sebenarnya. Makanya pas pulang dari Baksos tuh aku seminggu sakit di rumah. Full ya. Full. Karena posisinya aku seharian kesurupan dari pas nyampe sampai aku pulang. Kesurupan terus. Makanya orang-orang pada Baksos, aku tuh nggak Baksos. Iyalah, ibu kesurupan say. Iya. Jadi gini loh, malam aja kesurupan, pagi kesurupan, siang kesurupan. Tapi kakak dengar nggak cerita dari teman-teman kayak, Din, lo tuh kesurupannya lo mental kesini? Enggak. Karena kan posisinya aku kesurupannya langsung dibawa ke kamar. Gitu. Jadi pas aku sadar tuh aku udah geletak di kasur. Oke, tapi kan kesurupan lagi di kamarnya? Enggak, di luar. Jadi ketika kamu keluar mau coba baksos, ikutan gitu, kesurupan lagi? Iya. Wow. Amazing ya. Jadi bener-bener gak bisa baksos itu sih. Iya. Karena siang pun nih, jangan salah, siang pun aku kesurupan karena ngelihat kuda itu jalan di laut gitu loh. Kayak kalau kita bilang Delman apa sih? Iya. Kayak filmnya itu ya. Apa? Princess Elsa sama Anna. Bukan dong. Enggak, canda. Frozen. Beda. Frozen ya. Berarti aku apa Elsa? Elsa, gue Anna Habaitat. Enggak, canda. Ya biar nggak tegang kan ceritanya, serem ya Wak. Iya. Terus pas kakak balik ke Jakarta, si harimau itu ikut? Masih sampai sekarang pun. Okay. Mungkin kalau yang bisa melihat iya nih anak IndiHome. Iya. Terus kak, selama dia ikut ke kakak, apa nih yang udah kakak rasain gitu selama hidup? Kayak misalnya kan dia baik nih, baiknya tuh untuk case apa gitu, misalnya ada orang yang mau jahatin kakak, kakak jadi tahu. Betul. Atau iya gimana, coba cerita. Kalaupun orangnya jahat sama aku pasti aku akan tahu. Jadi menembaki gitu? diri, enggak, menembaki diri saja. Kalau bukan bisikan pasti feeling. Aku mainnya feeling. Kalau bisikan enggak dong. Enggak kan, kadang juga kakak ngerasa kayak ayo ini orang jahat. Enggak. Si harimau feeling, itu paling feeling. Oke. Jadi dia sebenarnya sih enaknya adalah ketika ada orang yang jahat, ketika kita lagi bagaimana dia yang bisa menembokin membentengi kita.
Ya, jadi kakak ini tahu ya mana baik mana enggaknya sama orang. Terus kalau misalnya orang ada yang apa ya namanya itu kodam ya jatuhnya ya, kodamnya sama yang jagain kakak ini si harimau ini. Ya. Kakak tuh kalau ngeliat manusia aja atau ada si sosok-sosoknya kan kakak kan kalau sekeliwaran aja katanya tadi bisa ngeliat ya gitu. Apa gimana kak? Ya gitu 2 berarti. Oh ada 2. Jadi 2 dong. Oh, kakak lihat aku apa kak? Cantik ya? Iya tahu. Cantik cantik. Kosong apa ada? Oh kosong isi. Ya. Kosong isi. Terus kak. Emang pengen banget ya? Enggak, jangan. Gue takut nggak ada gitu-gituan. Gue bacain rumput aja gue takut apalagi ada begituan. Dikira gue lo mau kayak gitu? Ih, enggak, udah, enggak deh. Gue ngelihat gambar aja udah takut kak, apalagi gue ngelihat. Karena kan kebanyakan orang tuh pengen seperti itu. Masa? Oh. Ada yang belajar bukan? Yang dia ke gunung, Iya dia sih, kemanapun gitu kan. Kenapa nggak mau gitu? Ya nggak mau iya aja. Sih ya, karena orang yang bisa kayak gitu kadang juga stres sebenarnya. Stres ya kak. Stresnya dalam arti ya lo harus melihat apa yang orang tidak bisa lihat. Betul. Ya kan? Orang melihatnya oke, enak punya kayak gini atau kayak gimana, tapi kan orang yang mengalaminya itu enggak. Tapi biasanya kalau misalnya kakak ke tempat-tempat entah mall, entah mana gitu ya. Kakak kalau ngeliat si makhluk halus ini kakak apa yang kakak rasain, mual kah atau? Kalau udah kebanyakan komunikasi sih. Komunikasi maksudnya gimana? Kakak kan komunikasi gitu sama mereka? Iya, kalau dia ngajak bicara. Oh gitu. Ada kak? Banyak lah. Coba kasih contohnya apa kak? Iya makhluk halusnya berbicara ke kakak apa gitu? Curhat ya. Curhat kalau dia lagi patah hati ya. Enggak. Kalau misalnya untuk ya kita tahu lah kalau di jalanan kayak gimana. Kalau di jalanan mungkin dia entah ketabrak, entah kecelakaan. Ada yang memang ada yang dia meninggal itu karena bunuh diri. Ya atau dia yang dibunuh. Sebenarnya dia hanya bilang saya dibunuh atau saya bunuh diri dengan dengan kadang kalau dia untuk komunikasi sama aku ya, aku tuh kadang suka nolak. Tapi kesini ya udahlah, pasrah aja lah. Pasrah kalau dia mau ngomong mau ngobrol ya oke aja lah, karena posisinya kalaupun tidak didengarin dia akan tetap ngobrol di kuping aku kan. Tetap aja udahlah, akhirnya pasrah. Akhirnya kakak jadi bisa berkomunikasi sama mereka. Nah, dari awalnya sudah bisa, cuma akunya yang nolak, meneboki dia dengan aku nggak mau, nggak usah ngomong sama aku, istilah kasarnya gitu. Tapi lama kelamaan kan dia tetap mau ngobrol sama kita juga dong, karena posisinya yang bisa dengar hanya aku. Kan kalian yang istilah kasarnya tidak peka, nggak bisa untuk berbicara dengan dia, bukan gitu. Tapi memang dalam Islam itu setan itu kan ada yang bisa berbohong, ya kan, karena posisinya ada jin kan istilah kasarnya. Kadang itu aku percaya untuk dia berbicara, kadang enggak sih. Makanya itu masih ragu kalau untuk berbicara sama dia sebenarnya. Tapi pernah ada yang kakak ladenin? Apa kira-kira salah satu kakak pilih gitu? Dia berkomunikasi ke kakak atau apa? Dia minta kenalan. Dia kenalan dengan cara nama aku ini, aku dibunuh. Terus aku cuma nanya kenapa dibunuh dan di mana, cuma hanya itu aja sih. Dan nggak mau sedalam lagi aku untuk minta kenapa kamu itu, aku nggak mau. Jadi aku membatasi itu, aku nggak mau. Itu biasanya apa kak? Miske atau pocica atau? Miske apa ya? Kuntilanak. Apa gitu? Cantik. Kalau yang kayak gitu tidak berbentuk itu ya, tidak berbentuk kayak miske lah apa poci itu enggak sih. Paling dia berbentuk itu mukanya dia. Mukanya. Kalau misalnya dia bunuh diri pasti ininya lah yang luka. Kalaupun emang ketabrak dianya yang berdarah-darah gitu. Kok jadi takut gitu ya dia ya? Iya, gue takut soalnya. Oke. Terus selama kakak nolak gitu, udahannya efeknya apa?
Kalau dulu kakaknya ya, gitu. kalau dulu tuh aku untuk nolak kayak gitu, dia tuh yang masih ngejar, terus yang masih terus mau masuk ke dalam. Akunya nggak mau, jadinya akunya yang kesurupan, terus akunya yang mual, terus akunya yang muntah-muntah. Tapi kalau sekarang alhamdulillah aku bisa mengontrol itu, jadinya ya sudah biasa aja. Kalau dia mau masuk, aku cuma bilang nggak usah, nanti kita akan ngobrol. Gue bilang, tapi kasih saya waktu dulu kalau saya ada teman misalnya lagi sama teman-teman gitu, karena kan posisinya dia juga nggak akan mau denger. Ya kan orang kayak gitu nggak mau ngerti, karena kan mereka kan masa sih ada setan yang mau ngertiin kita? Nggak mungkin dong, laki aja nggak ada yang ngerti. Emberan kan tuh, apalagi hantu, jangan harap lu. Hantu aja bisa bohong, gimana laki? Pengalaman. Pengalaman. Iya, salam. Oke, terus apa lagi Kak? Setelah dari Anyer itu berarti Kakak sering kesurupan ya gitu? Sebenarnya dari SMA sih. Oh, dari SMA. SMA. Oke. Terus ada makhluk halus yang paling Kakak takutin nggak selama Kakak? Pocong. Pocong ya? Kenapa tuh Kak? Serem Kenapa lah. Miski? Enggak, Miski itu baik. Oh, salah ya. Miski itu biasa aja menurut aku. Oke. Pocong. Biasa Pocong. aja guys. Baik guys. Pocong karena posisinya apa ya? Pocong itu, aduh, bentuknya sudah begitu, iya kan? Kayak lontong. Nah, lontong mah enak, ya kan? Lontong mah enak, iya. Iya. Iya, pocong tuh bau amis. Oh, bau amis. Bau amis. Miski juga, tapi kadang ada yang bau amis juga. Tapi aku nggak pernah. Gak pernah? Oh, tapi sering lihat Miski tapi gak pernah nyium bau amis? Khusus si Pocica ini? Oh, wow. Bau amis. Tapi ada gak sih? Bau anyir. Kamu tau bau anyir kan? Tahu. Nah, kayak gitu. Tapi Pocica pernah ada yang mau masuk ke kakak gak untuk berkomunikasi? Ada, waktu aku di kuliah itu loh. Oh, di kampus. Kuliah kita, di SEMA tahu dong. Iya. Gimana tuh Kak? Ceritain dong Kak? Aku di SEMA tuh kesurupan loh. Dan aku ditampol. Sama teman aku disangkanya tuh bohongan. Makanya pas aku sadar, anjir pipi gue kenapa? Parah sih buat lo semua kalau ada yang kesurupan itu orangnya jangan disiksa karena pas udah sadar tuh sakit. Iya, pokoknya kalau yang nonton yang mukul gue, yang nanjok gue. Gue tandain. Orang lagi kesurupan ditonjok, gak ada otak. Pokoknya yang nonjok gue, pasti dia ngeliatnya ketawa-tawa dia tuh. Kakak awal kesurupannya pas di kampus gimana tuh ceritain? Itu karena lagi nongkrong kayaknya sih sama anak-anak di SEMA. Karena posisinya dia mau masuk, aku nggak mau. Karena aku kan takut. Jadi aku kan, apa sih nggak mau? Karena posisinya, mungkin karena posisinya pocin kali ya. Tuh aku takut banget itu. Dari sekian banyak yang aku lihat, satu doang itu yang aku paling takut. The one and only Pocica, macam-macam. Enggak deh. Gak mau banget. Seorang Kadina aja takutnya sama Pocica, apalagi gue. Oke. Terus selama kesurupan itu fisik kakak gitu selain ditonjok sama temen? Ya itu kebanyakan ditonjok. Katanya dia sih, kenapa sih lu nggak sadar-sadar? Gitu karena kan posisinya nggak ada yang bisa keluarin. Jadi gini loh, aku ini tipikal orang yang bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Gitu. Kalau YouTuber Kak Sarah siapa? Wijayanto kan bisa masukin, bisa keluarin, bisa ngontrol ya. Ya itu dia dong, makanya ya. Gitu. Aku kan nggak bisa. Aku nggak mau belajar juga sih. Tapi kalau kakak masukin gitu, kakak dengan sadar untuk, oh yaudah nih lo masuk gitu? Nggak, apa masuk sendiri gitu? Kadang ngomong, kadang dia masuk sendiri. Oh gitu. Tapi aku nggak bisa ngeluarin. Rasanya gimana? Rasanya, nano. Iya. Banget. Tapi kakak masih ada sadarnya setengah gitu nggak? Apa udah full ke Jadi bawah kita dia? tuh kalau mau kayak sebenarnya kalau kesurupan itu adalah ketika lo mau ngomong yang sama dengan hati lo, itu tidak bisa keluar dengan mulut lo. Wow. Gitu. Terus? Jadi kita juga pun ngelihat orang itu lagi apa, ngelihat, tapi kita pengen yang namanya nyadarin diri, mata kita pengen kebuka banget, itu nggak bisa. Sampai pada akhirnya lo harus ngelawan diri lo sendiri. Kalau ada orang yang nggak bisa bantu untuk ngeluarin. Iya.
Enggak juga sih sebenarnya, walaupun ada yang ngebantu, tapi lo harus juga ngelawan dengan diri lo sendiri. Wow. Dan itu berat banget. Berat. Itu rasanya gimana tuh Kak? Maksudnya kan tidur nggak sadar apa tapi aslinya sadar gitu. Kan kita kita kan nggak ada yang punya pengalaman kayak Kakak kan gitu. Gimana tuh Kak? Kayak lo tidur tapi ngebayang. Lo tau kan pernah ngebayang mantan kan? Mantan lagi aja, iya pernah. Kayak gitu. Gitu. Nah, tapi lo dengan posisi lo tidur, lo ngebayangin, oh iya mantan gue. Mimpi kali ya. Ya, kayak gitu. Gitu. Dan lo harus ngelawan apa yang lo, misal gini, lo mau ngucap astagfirullahaladzim itu lo nggak bisa. Tapi lo harus ngelawan itu. Wow. Dan itu pun capeknya luar biasa kalaupun udah sadar. Wow. Wow, gila sih. Yang tadinya aku nggak bisa untuk kontrol, yang tadinya sehabis kesurupan aku langsung sakit, aku langsung meriang atau panas gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah biasa aja. Biasa aja. Ya karena gini, kita sudah ditakdirkan seperti ini, ya udahlah pasrah. Tapi Kakak sebelum sampai di titik pasrah itu pernah nggak sih Kakak ada ikhtiarnya untuk kayak gue mau tutup, gue ke pernah. Apa, gitu. Aku udah pernah aku tutup, pernah ditutup. Itu berjalan hanya 2 bulan. Dan malah kebuka sendirinya lagi. Oh gitu. Kebuka sendirinya lagi. Wow. Dan malah makin-makinnya gimana tuh Kak? Kalau dulu kan kita misalnya gini, kalau dulu aku kalau ngelihat, kita kan fokusin gitu, apa sih gitu. Tapi kalau sekarang, kamu tuh ngelihat udah kayak sama aja udah. Kayak yang sama aja kayak ya udah manusia. Gitu ya? Iya, kayak ngelihat orang. Oh gitu. Kayak ngelihat orang. Iya, itu karena pas aku ditutup itu, aku pengen nutup istilah gini. Udahlah gue capek. Ya kan? Karena posisinya itu akan ngemakan jiwa gue, bener dong, batin gue, semuanya. Istilah kasarnya, gue capek, gue sakit, dan gue semuanya depresi juga pasti kayak apa sih? Betul. Karena posisinya gini, saat kita nggak mau komunikasi sama orang yang sudah yang istilahnya kecelakaan atau bunuh diri, itu tuh kita bakal sedih. Karena kan kita tahu auranya dia dibunuh dengan siapa, dia kenapa, kita kan juga ikut sedih karena kita jadi mudi-mudian lah, kita kan jadi kayak maunya diem sendiri karena posisinya kan sedih gitu kan. Nah jadi akhirnya aku mau ditutup dengan cara ya udahlah aku udah ikhlas, tidak bisa ngelihat juga nggak apa-apa, tapi ternyata malah makin jadi kebuka lagi sampai akhirnya Kak Dina berdamai. Sebenarnya kalau berdamai belum juga. Oke. Karena semuanya diambil mungkin dari aku. Ngeliat terus itu orang, semuanya lah. Oke. Terus Kakak cara berdamai dengan diri Kakak sendiri dulu deh. Ikhlas. Gitu, bukan ikhlas aja. Oke. Tapi pernah gak sih Kakak di satu sisi yang Kakak lagi capek banget, terus tiba-tiba ada makhluk halusnya ini maksa Kakak untuk itu, Kakak kayak, aduh gue mau nenangin diri gue gimana gitu? Sering lah. Kan kalau posisinya manusia pasti punya masalah dong. Betul. Setan itu tidak pernah mau tahu kita punya masalah atau enggak, istilah kasarnya gitu. Kalaupun emang dia mau komunikasi, pasti itu dia. Aku pasti emosi sama orang. Oh oke. Pasti orang lain yang akan kena dari diriku. Oke. Karena posisinya dia ya gimana ya? Dia nggak ngerti gitu ya kan. Kita ada masalah, lu mau ngobrol sama gue nanti aja. Tapi kan nggak bisa. Iya. Karena posisinya dia tidak punya perasaan, namanya setan, namanya jin, kan nggak punya perasaan. Yang dia mau, ya lo harus dengerin apa kata gue dulu. Tapi Kakak pernah marah gak ke makhluk halusnya gitu kayak, lu jangan maksa dong. Oh iyalah. Oh gitu. Sering. Oh oke. Sering. Terus responnya apa dia? Makin kah atau ada yang dia keluar dengan sendirinya, maksudnya keluar dengan sendirinya dia hilang, maksudnya udah nggak ada lah di depan aku. Terus kadang masih tetap ngikutin, terus masih tetap jahil. Entar lampu aku yang dimatiin, kayak waktu itu pintu kamar mandiku, karena aku posisinya tuh udah jam 3 pagi, aku udah capek, aku pengen tidur, dia mau ngajak ngomong, aku nggak mau. Oke. Karena dia pintu kamar mandi di tek gitu loh. Terus aku cuma bilang, gituin kamar mandi gue, jangan sampai gue kesana. Langsung ditutup sama dia, udah selesai.
Iya benar. Karena Kayak orang gila sih nggak sih sebenarnya ya? iya sih kalau orang yang nggak paham Iya, ya benar, gitu benar. kan. Kayak gitu Emang harus digalakin katanya gitu kan. jadi Hantu kayak itu. kitanya kayak komunikasi juga sama dia. Iya. Lu ngapain sih iseng banget gitu. Iya, Bener kan? benar. Apalagi Karena kalau gue pernah ngalamin itu sih. apalagi kalau setan anak kecil. Oh. Setan anak kecil itu paling bandel. Iya. Paling bandel. Iya, bener. Paling bandel, memang paling kasihan, Mm-mm. tapi paling bandel. Dia itu jahil kali ya, jahil Iya. banget. Namanya anak-anak ya masih. Tapi mau jangan main. salah, kalau tuyul itu bukan anak kecil. Oh, Udah tua. udah tua Yes. ya. Oh, kakak pernah lihat juga. Wih, tuh aku ya? sering aku marahin duit aku diambil 50.000. Gila nggak? Di mana, di kantor? Di rumah, Oh, di rumah. Karena kan posisinya di rumah aku itu, Ah. waktu aku tinggal di rumah orang tua, Mm-mm. jadi itu dia adalah jalanan kayak gitulah, jalanan yang untuk, karena di belakang rumahku tuh banyak yang jual kayak tukang sayur. Oh. Kita nggak sujon. Kita nggak Iya, sujon iya, dong. iya. Tapi rame ya. Ya, kita nggak sujon dong. Hmm. Jadi aku cuma bilang gini, balikin duit gue. Dia nggak mau, dia ngelewain aku terus langsung jalan. Aku tuh yang langsung, oh my god, ada ya? Dia ngelewain gue. Oh, tapi dia nggak berkomunikasi apa-apa, dia Nggak. cuma ambil uang kakak aja. Iya, itu faktanya adalah ketika aku dikasih duit, aku tuh mau istilahnya mau store tunai, tapi aku taruh dulu di lemari ceritanya. Baru aku hitung, aku taruh, terus aku mau jajan, aku hitung lagi. Gocap kemana? Aku lihat. Ya. Enak Apa juga ya? bisa ngeliat hantu ya. Enggak dong. Jadi enggak iya, dong. maksudnya ada sisi enak nih ya, kalau duit hilang tahu kalau itu Enggak tuyul dong, gitu enggak kan. dong, enggak dong. Iya, bukan dicopet. Bukannya mikirin kemana gue nih. Iya Enggak dong. bener, siapa yang ngambil. Tapi kalau orang yang tidak bisa melihat dengan kasat mata, Mm-mm. itu pasti akan dibilang, oh paling sama temen lo. Iya makanya. Oh, Pak, nah sekarang gini deh, karena posisinya adalah gue di kamar sendirian, Iya. dong. Gue taruh di lemari, nggak mungkin orang tua gue baru keluar, masa orang tua gue ngambil duit gue yang istilah kasarnya baru dikasih sama dia itu kan. Pas gue lihat, oh ternyata dia lari. Gue udah bilang, balikin duit gue. Nggak mau. Kan gocap juga berarti dong. Iya, lumayan. Aduh. Iya bener-bener. Kasih tunai itu ke kepiting. Oh, kalau iya, kepiting iya. sebenarnya kalau kepiting, kata orang itu kan biar dia dimainin dong. Iya. Oh, enggak juga. Oh, berarti Kalau lu punya mainan yang mainan apa? anak kecil. Mainan anak kecil pasti akan dimainin sama dia. Nggak kepiting aja. Iya. Karena gini Tapi loh, dia bau nggak sih kak? nggak, Oh, tuyul itu ngambilnya nggak langsung. Oh. Tuyul tuh ngambilnya satu Oh, gitu loh. gitu. Satu. Sorry yang punya ya. Oh, salah ya. Iya. Waduh. Aduh. Oke. Tapi tuyul itu ngerasukin kita juga nggak sih kak? Enggak. Oh, dia Karena tuyul itu adalah sebenarnya adalah apa sih? Kalau kita bilang pesuruh manusia ya. Nah, karena dia kan bukan yang untuk masukin kita minta tolong atau apa enggak. Oh, enggak. Dia berarti. hanya istilah kasarnya pesuruh manusia. Jadi kita kalau punya tuyul pun kita juga harus ada pesugihan itu kan. Iya, betul, Nah. betul. Wow. Ada yang harus dikasih. Dan Kasih buat dia hak imbalannya nih. ya gitu. Tuyul itu juga imbalannya adalah nyawa. Iya, betul. Nyawa. Betul. Entah anak lo, Iya, netein gitu Iya. kan nggak sih kak? entah anak lo ataupun keluarga dari. Atau diri lo sendiri Iya. gitu. Wow. Karena aku pernah ngelihat orang punya tuyul, mereka itu gendong di belakang. Oh. Jadi tangannya itu dia di belakang. Oh. Yes. Aduh, ya. Iya, berarti kalau kita lihat orang tangannya ke belakang berarti lo lagi. Yo, nggak juga dong, nggak juga dong, nggak juga dong, Iya benar. nggak juga dong, Iya. nggak juga dong. Oh, oke, ada satu lagi nih kak, pertanyaan terakhir kita nih kak. Kakak kalau misalnya ketemu sama orang yang ternyata orangnya ini sama kayak kakak, Maksudnya sama? pekaan, yang ternyata dia juga punya iganya jarang, yang 3 bakar. iya itu enak banget ya kan. Nah, kakak punya sinyal-sinyal tersendiri kayak gue tahu nih lo bisa, gue tahu juga nih lo bisa, atau kakak ketika ketemu entah pusing entah apa gitu, pernah nggak sih kak?
pernah. Oh pernah. Kalau punyanya dia Mm-mm. bertabrakan dengan aku, pasti entah aku yang pusing atau dia yang pusing. Oh iya sih. Bertabrakannya gimana tuh Kak? Apa ada levelnya kah atau Kalau untuk masalah karena level dia aku nggak jahat ngerti sih. kita baik atau apa gimana? Kalau masalah level sih aku nggak ngerti Oh, karena nggak posisi. ngerti. Ya mungkin perkenalan. perkenalan. Karena posisinya aku kan nggak terlalu belajar untuk belajar seperti gini loh. Karena posisinya kalau aku kayak gini aja nggak belajar udah seperti ini. Mm-mm. Jadi kalaupun belajar aku nggak tahu deh jadinya kayak gimana. Oh. Jadi aku nggak tahu itu dia porsinya di level mana, Oke. akunya di porsi level mana aku nggak ngerti. Pokoknya kalau aku ketemu sama orang yang bisa, Mm-mm. sama pun antara aku atau dia yang pusing gitu Oh, aja. gitu. Kalau bertabrakan. ya, tapi kalaupun adem-adem aja, ya udah biasa aja. Oh berarti iya. Malah jadi ini kan, main baca-bacaan dong. Oh ya. gitu. Malah main baca-bacaan. Gua baca ya. dari A sampai Iya Z. kan? Lu Iya, punyanya apa? Oh iya. Oh, main adu-aduan tuh ya. Kakak harimau dia apa nih monyet. Wow, berantem deh tuh. Tapi balik lagi ke yang pertama tadi, si harimau itu baik kan kata kakak gitu ya. Dan Insya Allah jagain- baik, iya, insya Allah baik. Dan sampai sekarang kan masih ngejagain kakak ya Baik, gitu. alhamdulillah. Kadang dia munculnya gitu kakak berat kah atau udah biasa aja. Oh biasa aja. Biasa aja. Karena mungkin sudah Konco kental. ayo. Oh, Udah bestie. Iya, Ya, friendship. Friendzone sekalian. Friendzone. Oh iya, friend Facebook. Oke. Cukup ya sekiranya ya. Epic sih. Bikin merinding banget sih cerita-ceritanya Kak Dina nih, bener-bener luar biasa. Kak Dina punya tips atau pesan-pesan untuk sahabat rumput yang sekiranya mungkin atau pasti ada yang sama kayak Kak Dina nih, dapat keturunan juga, bisa melihat dan sampai akhir yang tadi kakak cerita dari kecilnya kakak nggak terima sampai akhirnya ya udahlah diterima-terimain aja gitu. Pasrah aja. Gitu kan. Gimana Kak tips dan pesan-pesannya lah ya gitu untuk sahabat rumput yang mungkin sama kakak gimana? Tipsnya adalah ikhlas untuk menjalaninya. Dan juga pasrah karena kamu sudah istimewa. Kalau tidak menerima berarti kamu tidak bersyukur. Wah, Waduh. berat banget ya. Itu sudah pilihan dong. Betul. Orang yang seperti itu pilihan. Betul. Memang sebenarnya adalah ketika kamu menerima, tadinya kamu tidak menerima, dan kamu harus ikhlas menjalani, baru kamu bisa menerima itu. Ya, karena tadi balik lagi kalau nggak diterima ya makin Jadi. gitu Betul. ya. Benar. Dan juga, kan? ya, dan juga kalau sudah yang punya seperti aku, Mm-mm. jangan salah untuk menggunakan. menggunakannya. Betul. Menggunakan. Iya. Jangan sombong, jangan salah menggunakan. Iya, Yang benar. penting kita tawaduf kan. Waduh, Masya Allah. Iya benar-benar. Sama ini kali ya Kak, aku tambahin sharing-sharing ke temen kali ya biar nggak depresi gitu, nggak? Kan katanya kalau kita punya kayak gitu kan kalau kita sendiri aja berat Karena kan? gini, posisinya orang yang normal, yang nggak kasat mata, disangkanya kita gila. Iya juga Bener sih. dong. Gimana Biasanya dong? kan ada orang Iya. awam yang nggak Iya sih, betul, iya betul. sih. Tapi seharusnya memang kita harus percaya yang seperti itu kan. Betul. Betul. Jin Mm-mm. itu ada memang gitu. Iya ya, berarti serba salah juga ya kalau kita mau cerita disangkanya gila. Bohong. Ya kan? Ada juga yang dibilang bohong. Iya Iya kan? benar. Dia belum pernah ngeliat aja. Coba kalau dia udah pernah ngeliat. Iya, mampus lu. emosi. Iya. Tapi iya sih. Iya benar-benar. Berarti itu ya ikhlas ya. Ikhlas. Dan menerima, bersyukur aja sih. Berarti kamu itu istimewa. Manusia yang diciptakan oleh Allah istimewa gitu loh. Iya. Karena nggak semuanya orang bisa. Betul. Ada yang orang mau bisa pun dia sampai ini kan, sampai belajar ke gunung. Iya, semedi. Aduh, sampai Iya. semedi. Aduh, Iya, enggak benar. deh. Wow. Amazing ya guys. Terima kasih banyak Kak Dina atas Sama-sama. waktunya sudah mau berbagi kisah mistisnya ke Rumput.
Dan buat sahabat rumput lainnya yang sekiranya mau bercerita juga sama kayak Kak Dina, boleh banget datang ke studio kita. Bisa DM Instagramnya Rumput ya, untuk berbagi kepada kita dan semua teman-teman Rumput lainnya. Tapi nggak cuma kisah mistis aja, kalian punya pengalaman hidup juga boleh banget datang atau komen di YouTube kita, di DM kita, dan di TikTok kita. Kita punya TikTok juga ya. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat Kak Dina. Thank you. Bahagia selalu. Amin. Ya, semoga bisa selalu menginspirasi banyak orang. Amin. Walaupun tentang mistis ya, tapi ini juga luar biasa loh gitu ya. Iya. Oke, sahabat Rumput, terima kasih banyak. Jangan di like, jangan di komen, Jangan di share. subscribe. udah bisa ya, Wak. Karena obrolan kita tidak penting dan Bye. tidak berkah. Oke, bye. Thanks for watching.